Di video kali ini kita akan bahas produk TWS kembali dari brand besar yaitu LG. Dari produk mereka LG Freetone. Apakah brand besar suaranya pasti dipertanyakan? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. LG sendiri adalah brand besar yang kita tidak perlu panjang lebar, sudah sangat well known. Perusahaan dari Korea ini memiliki juga banyak lini produk, baik itu dari smartphone sampai pada TWS. Tapi sangat disayangkan smartphone mereka yang memang fokusnya untuk musik sudah tidak diproduksi lagi. Yaitu sangat disayangkan, padahal LG itu salah satu produsen smartphone yang kita bilang cukup memperhatikan kaum audiophile. Namun setidaknya masih ada produk audio mereka yaitu TWS. LG Freetone TWS. Memiliki bentuk yang compact dengan spesifikasi yang sangat mumpuni dan kekinian banget. Sudah menggunakan Bluetooth 5.0, ANC, Ambient Mode, dan juga IPX rating 4. Dan tentu saja sudah menggunakan Type-C untuk chargernya. Untuk warna sendiri LG Freetone ini sebenarnya ada dua pilihan warna. Di depan kalian ini adalah varian warna hitam dan sebenarnya satu varian warna lagi yaitu warna putih. Cuma yang lebih familiar atau yang lebih banyak di pasaran adalah yang warna hitam. Untuk drivernya sendiri seharusnya LG Freetone ini menggunakan single dynamic driver. Untuk baterainya juga bisa bertahan selama 6 jam dan docknya ini bisa melakukan 3 kali charger atau total pemakaian 18 jam. Dan juga sudah mendukung fast charging. Selain itu kita akan membahas satu fitur rahasia, fitur yang sangat menarik dari TWS 1 ini di build quality-nya nanti. Untuk harga sendiri TWS ini bisa dikategorikan cukup affordable. Tidak seperti pesaing-pesaing lainnya, dia hanya dipasarkan di angka 499.000 saja. Yang 500.000 minus 1.000 kalian bisa dapat TWS 1 ini. Selanjutnya kita bahas packaging dari LG Freetone. Oke, untuk packaging dari LG Freetone sendiri yang memiliki packaging yang minimalis berbentuk persegi seperti ini, didominasi warna putih. Kalian bisa lihat di sini ada gambar TWS-nya, lalu LG Freetone Free, Enhance Active Noise Cancelling. Ini sudah ada Active Noise Cancelling. Di sini ada UV Nano, nanti kita akan bahas ini. Lalu beberapa penjelasan dan kelebihannya, with Meridian, bla bla bla, Flex Action Base, wireless charging case, fast charging. Jadi juga bisa mendukung wireless charging juga, keren banget. Ini bentuk TWS-nya. Bagian atas ini kita akan buka aja. Bam! Ini adalah TWS-nya. Jadi TWS LG Freetone. Oke, kita lihat bagian dalamnya dulu. Di sini ada tentu saja kabel charging. Ini beberapa pasang air tips dan manual. Kita akan rekap sedikit untuk kelengkapannya. Tapi ya unboxingnya ya cuma itu aja sih. Cuma buka straight to the point, langsung ke TWS-nya. Tentu saja ada manual book. Air tips 2 pasang, 1 pasang terpasang di TWS-nya. Kabel USB Type-C. Case TWS dan juga TWS-nya sepasang. Untuk packagingnya bisa dikategorikan minimalis dan esensial banget, khas dari TWS dan kami berikan skor B+ untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari TWS 1 ini. Untuk build quality dari case-nya sendiri memiliki case yang minimalis, lebih kecil dari telapak tangan saya dan berbentuk bulat. Dia juga terasa plastiki, kalian bisa lihat terkesan plastiki, namun diberikan finishing doff yang memberikan kesan lebih mewah dari case-nya ini. Ada tulisan tone juga di sini, kalian bisa lihat. Di bagian belakang case-nya ada engsel dan juga port USB-C. Ini jadi sudah kekinian banget. Di sini ada juga ini indikator untuk baterai yang tersisa. Jadi indikator baterai dari berapa baterai yang tersisa.
Kalau kita lihat lagi di bagian bawah tidak ada apa-apa, jadi polos aja. Kita akan langsung buka aja. Di dalamnya di sini ada TWS-nya. Jadi kalau hijau ini artinya masih full, nanti ada kuning dan merah kalau saya tidak salah ya. Di sini bahannya semua full plastiki. Jadi kita akan lihat aja untuk TWS-nya. TWS-nya sendiri adalah ini. Jadi TWS-nya sendiri juga full plastik. Bagian dalamnya juga diberikan kesan doff. Kalian bisa lihat ini lebih doff dari bagian luar yang mungkin agak sedikit glossy di bagian touch panelnya. Di bagian dalamnya terkesan doff. Dan kalian bisa lihat ada markingnya right. Di sini juga ada mic mungkin. Lalu di sini ada charging pinnya yang warna gold, ini charging pinnya. Dan nozzle-nya ini berbentuk unik, mengingatkan saya seperti nozzle Nokia E3100 yang agak sedikit gepeng, agak sedikit pendek, dan berbentuk sedikit oval, jadi nggak bulat penuh gitu, tapi agak sedikit oval bentuk dari nozzle-nya. Selain itu air tipsnya juga rada unik, jadi air tipsnya ini juga pipi banget, jadi kecil banget. Air tipsnya pendek juga dan pipih. Bentuk air tipsnya mengingatkan saya juga seperti Nokia E3100. Apa memang dia terinspirasi dari Nokia E3100? Saya nggak tahu. Kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kita lihat bagian nozzle-nya ini ada filternya yang berwarna silver seperti ini untuk mencegah kotoran masuk tentunya. Lalu kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya cukup polos. Di sini juga ada bolongan, entah untuk mic atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi di sini ada touch panel, jadi kalau kita mau melakukan navigasi bisa melalui touch panel ini. Ini sangat-sangat responsif. Dan bisa kalian mati hidupkan melalui aplikasi. Jadi kalau kalian annoying, ini kok annoying banget sih, bisa kalian matikan touch panel ini melalui aplikasi. Jadi saya sangat sarankan kalian untuk menginstal aplikasi dari LG Freetone ini. Satu hal yang menarik dari LG Freetone yaitu dia ada UV di bagian dalamnya ini untuk mensterilkan TWS yang kalian gunakan. Jadi itu salah satu fitur yang cukup unik dan tidak ada di TWS-TWS pada umumnya. Jadi dia ada fitur UV nanonya untuk mensterilkan, dari lampu biru tadi itu untuk mensterilkan TWS-nya. Very higienis banget TWS1 ini tentunya. Overall untuk build quality-nya saya tidak ada komplain yang aneh-aneh dari TWS1 ini dan kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari TWS1 ini. Secara housing sendiri TWS1 ini memiliki bentuk housing yang memang agak sedikit aneh. Tapi pada saat pemakaian ini ergonomis dan nyaman banget. Walaupun housingnya berbentuk agak tidak umum, agak unusual, tapi saat pemakaian itu mantep banget. Snug, nyaman, kita bilang juga gripnya oke, tidak goyang-goyang, tidak loose juga. Everything lengkap banget di fitting dari TWS1 ini. Tentunya ini juga akan versatile untuk semua jenis telinga sekalipun, dan pemakaiannya pun adalah regular fit, jadinya tidak terlalu mengganggu lah. Mungkin ada yang terganggu dengan deep fit karena memang terlalu kedap atau terlalu dalam masuknya, mungkin ada yang tidak nyaman. Ini regular fit tentunya. Overall untuk TWS ini nyaman banget. Dalam jangka waktu pemakaian panjang pun saya rasa ini sangat-sangat nyaman. Memang in-ear monitor di pasaran atau produsen-produsen audio harus belajar banyak dari fitting brand-brand besar seperti Samsung ataupun LG. Dan kami berikan skor A untuk fittingnya. Tidak ada protes sama sekali untuk fittingnya. It's very good. Emang brand-brand besar seperti LG, Samsung itu fittingnya number one sih kalau menurut saya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari TWS1 ini. TWS1 ini memiliki arah suara yang warm dan ngalun suaranya. Bassnya di sini bisa dikategorikan juga cukup gemuk dan terkesan sangat fun. Cukup impactful, namun kita bilang punch-nya ini kalau kita bilang dalam banget, enggak. Tapi untuk kelas TWS sudah oke banget. Rumble-nya pun terasa banget dengan kesan full body untuk bagian bassnya. Namun dari bass seperti itu, terasa bassnya ini agak sedikit lambat dan ada decay yang mungkin bikin bassnya ini sedikit terasa kotor. Untuk lagu-lagu bassy, harusnya TWS1 ini masih masuk di lagu-lagu yang bassy. Untuk bagian mid-nya, mid dari TWS1 ini memiliki mid yang tebal dan juga smooth banget. Dengan kesan warmer body, namun terasa mid-nya agak sedikit mundur. Male vokalnya ini memiliki tone width yang pas banget, tebal juganya dapet.
Walaupun secara artikulasi dan clarity mungkin agak sedikit kurang kalau menurut saya. Semacam ada yang ketahan gitu, ada yang kurang lepas aja. Untuk female vokalnya lain cerita dengan male vokalnya. Dia cukup berbobot dengan detail dan artikulasi yang jelas banget. Dan overall untuk mid-nya memang agak sedikit smoothing dan perlu diperhatikan. Dia agak borderline shouty, jadi sudah agak nyerempet-nyerempet lah. Jadi kalau kalian dengarkan rekaman yang jelek pasti terasa agak shouty. Untuk bagian treble-nya, dia memiliki treble yang memang agak sedikit mundur. Jadi kalau kalian yang sensitif terhadap treble yang tajam, nusuk, nyerang, ini akan aman untuk kalian TWS 1 ini. Kalau kalian treble head, tentu TWS 1 ini bukan untuk kalian, karena memang TWS 1 ini treble-nya agak sedikit di smoothing dan memang main aman, tidak terkesan nyerang, tidak memberikan tekstur yang terlalu baik juga untuk bagian treble-nya. Detail dan airiness-nya ya cukupan lah, mungkin bisa dikategorikan sedikit kurang untuk kalian yang treble head. Secara keseluruhan tonalitas dari LG Freetone ini kami berikan skor B. Ini merupakan TWS dengan eksekusi tonal yang main aman lah. Dan kita bilang mass market akan sangat menerima tonal seperti ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari TWS 1 ini. LG Freetone ini merupakan in-ear monitor yang bermain di tonal yang aman. Presentasinya pun juga aman, fun banget. Dia bermain di areal yang memang sangat cocok untuk mass market. LG memang mungkin target mereka bukan niche untuk audiophile, tapi memang mass market yang bisa menikmati suara yang warm, suara yang ngalun, suara yang nyantai. Ya, ini dapat banget di LG Freetone ini. Untuk bagian timbernya untuk kelas TWS ini cukup natural. Kalau kita nitpicking, bandingkan dengan in-ear monitor dong. Ya tentu saja ini kurang natural kalau saya bilang. Ya in-ear monitor akan lebih natural, lebih lepas juga. Tapi di sini ya kalau kelas TWS cukup oke lah. Soundstage pastinya flat, tidak ada kesan depth-nya itu agak sedikit kurang lah, lag. Kalau kita bilang TWS itu memang agak sedikit lag untuk imagingnya agak bermasalah. Walaupun headnya masih agak sedikit dapat, lebarnya juga sedikit dapat. Tapi ya bukan yang lebar banget, agak terkesan mungkin sedikit sempit dengan depth yang kurang. Jadi saya bilang flat aja sih. Detail dan clarity-nya not the best. Ya, kita bilang kelas TWS seperti ini ya oke, masih acceptable. Saya bisa menikmati semua spektrum dari bass sampai treble semuanya dapat. Cuma secara tekstur aja yang menurut saya agak sedikit kurang. Dengan micro detail yang mungkin tidak terhighlight dengan baik semuanya. Dan kurang lepas. Untuk clarity-nya juga kurang mendukung lah hal itu. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini biasa aja, agak terkesan sedikit numpuk-numpuk sedikit. Lalu kalau kita bilang imaging yang terkesan kurang layering, jadi terkesan flat aja. Positioningnya pun biasa aja, tidak terlalu, tidak super pinpoint banget. Walaupun dia cukup jelas dibagi-bagi, tapi tidak terlalu pinpoint dan agak sedikit numpuk-numpuk. Itu yang mengganggu banget untuk imagingnya. Overall stereo imagingnya sih. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitas dari TWS 1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TWS LG Freetone ini. Cons-nya tentu saja build-nya ini plastiki banget, jadi baik case maupun earbud-nya itu semua plastik, build made in plastik. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini bukan tipe plastik yang murahan. Mereka melakukan finishing dengan sangat elegan banget, jadi doff gitu, warna hitam doff. Itu memberikan kesan seperti steel look yang mewah. Walaupun dia berbahan plastik, tapi saya appreciate finishingnya mantap sih. Pro-nya dari TWS 1 ini, harganya ini oke banget. Di angka 500 ribuan kurang 1000, TWS ini menyajikan banyak sekali fitur yang menarik. Apalagi kalau kalian bisa connect ke app-nya. Pro yang kedua, menyambung pro yang pertama. App-nya mantep banget. Dia ada beberapa mode yang bisa kalian pilih. Kalian bisa mematikan fitur-fiturnya juga dari aplikasi handphone kalian. Dan beberapa hal untuk modding suaranya. Jadi modding suara dari LG Freetone ini sangat-sangat terbantu dari aplikasinya. Jadi kalian harus install aplikasinya, itu wajib banget kalau kalian punya LG Freetone ini. Pro yang ketiga, ada UV-nya. Itu salah satu fitur yang cutting edge banget, tidak dimiliki oleh semua TWS. Saya baru pertama kali menggunakan TWS yang ada UV untuk membunuh bakteri mungkin ya, membunuh bakteri, virus mungkin ya, dari TWS-nya itu biar tetap steril. Itu salah satu hal kecil tapi sangat-sangat bermanfaat untuk higienisitas TWS kalian. Untuk value for money sendiri, LG Freetone ini dipasarkan di angka 499 dan itu harga yang fair value, dan kami berikan skor B+ untuk
value for money-nya. Kita akan compare sedikit dengan TWS lain, yaitu Nokia E3100. Primadona Nokia Murmur TWS. Bagaimana perbandingan kedua TWS ini? Kita akan bandingkan langsung. Untuk komparasinya dari dua brand besar yang telah tumbang di dunia smartphone-nya ini, mereka masih mencari peruntungan di dunia TWS. Oke. E3100 tentu saja lebih murah, lebih affordable dibandingkan ini. Harganya dua kali lebih murah, bahkan 2,5 kali lebih murah daripada LG ini. Oke, perbandingannya E3100 ini sedikit lebih netral dibandingkan Tone, di mana Tone ini, LG Tone ini terkesan lebih warmer. Secara bass sendiri lebih tebal dan lebih fun di Tone daripada Nokia, dan teksturnya pun menurut saya lebih better di Tone ini. Untuk mid-nya lebih netral dan sedikit lebih bersih di E3100 ini, dan memang di sini terkesan lebih padat, lebih tebal untuk note width-nya, dan overall body-nya lebih tebal di Tone ini, dan pastinya lebih fun di Tone. Untuk bagian treble-nya menurut saya lebih baik di Tone ini dibandingkan Nokia E3100, karena memang di Tone ini walaupun sama-sama di smoothing, treble-nya bukan yang kita bilang sangat-sangat extend banget, enggak, tapi menurut saya teksturnya sedikit lebih baik dibandingkan E3100 ini. Secara teknis pun sedikit perbedaan. E3100 ini terasa lebih luas, terkesan lebih lebar. Ya, tidak ada depth, dua-duanya tidak ada depth yang bisa membuat wow, tapi di E3100 ini kesan soundstage-nya lebih lebar dibandingkan LG Freetone ini. Tapi LG Freetone ini secara timbre lebih better dibandingkan Nokia E3100 ini. Selain itu juga detail dan clarity-nya menurut saya lebih baik di Tone dibandingkan Nokia E3100. Jadi pemenangnya Tone masih menang jika kalian mencari SQ. Tapi kalau misalnya kalian mencari yang affordable, E3100 ini masih menjadi pilihan yang menarik menurut saya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar LG Freetone ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!